Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang bertemakan dasar-dasar komunikasi bisnis akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kami yang beranggotakan yang pertama, Eva Febriani Kartika Hesti, NIM 401-2038, yang kedua, Fadilata Fatanalin, NIM 401-2040, dan yang ketiga, Vina Dwi Erika, NIM 401-2045. Langsung ke materi yang pertama, yaitu komunikasi dalam organisasi. Apa itu komunikasi organisasi? Komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah untuk mencapai tujuan tertentu. Yang selanjutnya yaitu fungsi komunikasi dalam organisasi. Ada beberapa fungsi komunikasi dalam organisasi, diantaranya yaitu yang pertama, komunikasi menyampaikan informasi dan pengetahuan. Yang kedua, komunikasi membantu sikap dan menanamkan kepercayaan. Yang ketiga, komunikasi membantu mendorong dan mengarahkan orang-orang untuk melakukan sesuatu. Dan fungsi yang keempat yaitu komunikasi membantu memperkenalkan pegawai-pegawai dengan lingkungan fisik dan sosial mereka. Selanjutnya adalah peranan manajer dalam komunikasi organisasi. Dalam komunikasi organisasi, manajer memiliki 3 peranan, yaitu yang pertama peranan antar pribadi, dan yang kedua adalah peranan informasional, dan yang ketiga adalah peranan keputusan. Dalam peranan antar pribadi ini, manajer akan menjadi sosok tokoh figur untuk karyawan yang lainnya. Dan untuk peranan yang kedua yaitu peranan informasional, manajer akan menjadi monitoring atau juru bicara untuk karyawan-karyawan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah peranan keputusan. Selain menjadi tokoh sosok figur dan memonitoring, manajer juga memiliki peranan yaitu memutuskan suatu masalah dan mengalokasikan sumber daya dan lain-lainnya. Dan selanjutnya adalah pola komunikasi. Pola komunikasi secara umum ada 2, yaitu pola komunikasi saluran secara formal dan pola komunikasi saluran secara informal. Dalam pola komunikasi secara formal ini ada beberapa bentuk penyampaiannya, yaitu dari pola komunikasi dari atas ke bawah, pola komunikasi dari bawah ke atas, pola komunikasi horizontal, pola komunikasi diagonal. Dan berikut adalah contoh gambaran pola komunikasi dari atas ke bawah. Dalam pola komunikasi dari atas ke bawah ini, contohnya, manajer ketika ingin memberikan masukan atau informasi ke bagian penjualan atau bagian promosi itu harus melewati manajer pemasaran terlebih dahulu. Dan sebaliknya untuk komunikasi dari bawah ke atas, apabila karyawan bagian penjualan dan promosi ini ingin memberikan masukan atau usulan kepada manajer, itu harus melewati manajer pemasaran terlebih dahulu. Dan selanjutnya untuk gambar ini adalah contoh gambaran komunikasi secara horizontal. Dalam komunikasi horizontal ini, komunikasinya itu sejajar, jabatannya sejajar, dari manajer bagian pemasaran, manajer bagian keuangan, ini saling komunikasi sejajar untuk memberikan masukan, arahan untuk mencapai suatu tujuan bersama yang baik. Dalam komunikasi informal ini itu tanpa melihat jabatan, derajat, pokoknya saling komunikasi, memberikan masukan satu sama lain atau membicarakan hal-hal yang lagi tren itu secara bebas. Dan selanjutnya yaitu adalah mengelola komunikasi dalam suatu organisasi, yaitu ada 2 cara, yaitu dengan cara penanganan pesan-pesan secara rutin. Biasanya dalam organisasi besar itu pesan-pesannya itu banyak,
dan berbeda dengan organisasi yang masih kecil. Jadi dalam organisasi besar itu kita harus bisa memaksimalkan biaya untuk penanganan pesan-pesan tersebut. Dan yang kedua adalah dengan cara penanganan resiko atau krisis ekonomi. Penanganan krisis ekonomi ini bisa kita lakukan dengan cara menyiapkan tim-tim yang hebat akan penanganan resiko yang sudah memiliki wawasan yang cukup luas. Selanjutnya yaitu cara meningkatkan keterampilan komunikasi. Cara yang pertama adalah menulis dan membaca. Kenapa sih menulis itu dapat meningkatkan keterampilan komunikasi? Nah, karena penulis yang baik itu lebih mengetahui bagaimana sih cara berkomunikasi dan mampu membuat segala sesuatu yang ditulis itu dapat dimengerti orang lain. Yang kedua yaitu membuat percakapan. Yang ketiga, melakukan wawancara. Nah, pada saat wawancara kan pasti kita ada interaksi komunikasi antara kita dengan yang mewawancarai kita. Yang terakhir yaitu presentasi dan diskusi. Nah, sebagai contohnya pada saat diskusi pasti kita ada komunikasi antara satu teman dengan teman yang lain untuk membahas apa yang kita diskusikan. Dan di situ kita dapat mengetahui cara meningkatkan keterampilan komunikasi yang baik dan dapat menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, tentang pengertian komunikasi bisnis lintas budaya. Nah, apa sih pengertian komunikasi bisnis lintas budaya itu? Nah, komunikasi lintas budaya adalah komunikasi yang dapat digunakan di dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di setiap daerah di Indonesia itu banyak memiliki kekhasan budaya yang tidak dimiliki oleh daerah lain, seperti bagaimana seorang berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana seseorang menghargai orang lain, dan bagaimana mereka memanfaatkan waktu yang ada. Yang selanjutnya yaitu pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya. Yang pertama, mampu menyatukan. Komunikasi lintas budaya memiliki peranan yang penting dalam dunia bisnis. Salah satunya adalah untuk menyatukan perbedaan budaya pada setiap perusahaan maupun setiap bisnis yang sedang berjalan. Kemampuan komunikasi lintas budaya yang baik akan membuat interaksi juga akan berjalan dengan baik. Yang kedua, mempermudah proses negosiasi. Nah, bisnis yang maju bisa saja sudah berskala dunia dan tidak hanya dilakukan di domestik saja. Komunikasi lintas budaya menjadi kunci utama untuk berbisnis di luar negeri maupun di dalam negeri. Dengan kemampuan komunikasi lintas budaya yang baik, perusahaan lain dapat menilai kapabilitas perusahaan Anda untuk selanjutnya. Yang terakhir yaitu membuka peluang kerjasama yang besar. Fungsi dari komunikasi lintas budaya adalah untuk memberikan pemahaman kepada perusahaan tentang kebudayaan dari berbagai perusahaan domestik maupun asing, sehingga nantinya perusahaan Anda itu dapat membuka peluang kerjasama dengan perusahaan lainnya. Budaya sendiri sangat berkaitan dengan etnosentrisme. Etnosentrisme itu merupakan suatu pandangan individu tentang individu lainnya. Nah, selanjutnya tujuan bisnis lintas budaya. Yang pertama, menyadari bias negara sendiri. Yang kedua, lebih peka secara budaya. Yang ketiga, memperluas dan memperdalam pemahaman seseorang. Yang ketiga, memahami kontak antar budaya. Yang keempat, mempelajari keterampilan komunikasi. Dan yang terakhir, merangsang pemahaman yang lebih besar atas budaya sendiri. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.